Dahulu kala, di tepian selatan tanah Pasundan yang kini kita kenal sebagai Pangandaran, debur ombak Samudra Hindia tidak pernah lelah menghantam karang. Di masa itu, batas antara manusia dan alam masih sangat tipis, dan keajaiban adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Pada masa itulah hidup dua orang tokoh sakti mandraguna yang namanya melegenda, Sambu Batara dan Sapi Gumarang. Suatu sore yang tenang, ketika matahari mulai condong ke barat dan langit berwarna jingga keemasan, kedua sahabat ini memutuskan untuk pergi memancing. Namun, bagi mereka, memancing bukanlah sekadar mencari lauk untuk makan malam. Itu adalah cara mereka melatih kesabaran, merenung, dan menyatu dengan suara alam. Mereka memilih sebuah tebing karang yang menjorok ke laut, tempat di mana angin bertiup kencang membawa aroma garam yang segar. Sambu Batara melemparkan kailnya jauh ke tengah gelombang. Ia berdiri tenang, matanya terpejam sejenak, merasakan getaran air melalui tali pancing di tangannya. Tak lama berselang, joran pancingnya melengkung tajam. Tali itu menegang hebat, seolah ada kekuatan raksasa yang menariknya dari dasar laut yang gelap. Sapi Gumarang yang duduk di sebelahnya segera waspada. Ia melihat keringat dingin mulai menetes di pelipis sahabatnya. Itu bukan tarikan ikan biasa. Ada bobot yang aneh, berat, dan penuh tenaga. Dengan napas yang teratur dan kuda-kuda yang kokoh, Sambu Batara menarik perlahan hasil tangkapannya. Ia tidak menggunakan tenaga kasar, melainkan kelembutan yang bertenaga, membujuk makhluk di ujung sana untuk naik ke permukaan. Ketika akhirnya makhluk itu berhasil ditarik ke atas karang, kedua tokoh sakti itu terperanjat. Yang terkait di kail bukanlah ikan kakap ataupun tuna, melainkan seekor hiu. Namun, ini bukan hiu sembarangan. Sisik-sisiknya berkilauan aneh seperti tembaga saat tertimpa cahaya matahari sore, dan bentuk tubuhnya menyerupai naga laut. Orang-orang tua zaman dulu menyebutnya hiu naga. Meski terlihat gagah dan ajaib, ukuran hiu itu masih tergolong kecil. Ia masih kanak-kanak, belum tumbuh menjadi penguasa samudra yang sesungguhnya. Melihat hal itu, hati Sambu Batara melunak. Ia teringat pada hukum alam dan petuah para leluhur. Pantang mengambil hewan yang masih muda, biarkan ia tumbuh besar dan berkembang biak agar alam tetap lestari. Mengambilnya sekarang sama saja dengan merusak masa depan laut. Tanpa banyak bicara, Sambu Batara melepaskan kail dari mulut hiu itu dengan hati-hati. Ia lalu mengangkat tubuh licin itu dan berniat melepaskannya kembali ke laut bebas. Namun, sebuah kejadian ganjil terjadi. Begitu tubuh hiu itu menyentuh air, ia bukannya berenang menjauh menuju kebebasan, melainkan berbalik arah. Hiu itu melompat, menerjang ombak, dan kembali naik ke atas tebing karang tempat Sambu Batara berdiri. Sambu Batara dan Sapi Gumarang saling berpandangan. Mereka pikir itu hanya kebetulan, mungkin hiu itu bingung karena ombak terlalu besar. Sambu Batara kembali mengangkatnya, kali ini ia melemparkannya agak jauh agar hiu itu bisa langsung menyelam. Tapi lagi-lagi, hiu naga itu berenang sekuat tenaga melawan arus, lalu melompat kembali ke daratan, menggelepar tepat di kaki mereka. Kejadian itu berulang hingga 3 kali. Hiu itu seolah-olah menolak untuk kembali ke rumahnya di samudra luas. Ia memilih berada di daratan yang keras dan kering, meskipun itu berarti ia tidak bisa bernapas. Tatapan mata hiu itu tampak aneh, seolah memancarkan tekad yang kuat, seakan ia sedang merajuk atau mungkin ia merasa terbuang dan enggan kembali ke kedalaman laut yang dingin. Sambu Batara menghela napas panjang. Ia mengerti bahasa alam. Ia tahu bahwa makhluk ini memiliki keinginan yang keras, sebuah tekad yang tak bisa dipatahkan bahkan oleh kematian sekalipun. Namun, membiarkannya terus-menerus di darat sama saja membiarkannya mati tersiksa karena kekeringan. Itu bukanlah tindakan yang bijaksana. Matahari hampir tenggelam sempurna, menyisakan bias ungu di langit. Sambu Batara menatap hiu yang kini diam kelelahan itu. Ia sadar, ia harus membuat keputusan. Jika hiu itu bersikeras ingin tinggal di darat selamanya, maka ia harus memberinya wujud yang mampu bertahan menghadapi panas matahari dan hantaman angin zaman. Dengan suara yang berwibawa dan penuh rasa hormat, Sambu Batara berkata kepada makhluk itu, seolah berbicara kepada sesama manusia. Ia mengatakan bahwa jika keinginan sang hiu begitu kuat untuk menetap di tebing itu, maka jadilah ia penjaga abadi tempat tersebut. Bukan sebagai bangkai yang membusuk, melainkan sebagai monumen yang agung. Sambu Batara memusatkan pikirannya, memohon kepada Sang Pencipta alam semesta untuk mengabulkan takdir baru bagi makhluk tersebut. Perlahan, keajaiban pun terjadi di depan mata mereka. Kulit hiu yang licin mulai mengeras, warnanya berubah menjadi hitam legam seperti batu karang. Siripnya yang tajam membeku,
menjadi kokoh dan tak tergoyahkan. Dalam sekejap mata, hiu naga itu telah berubah wujud menjadi sebuah batu besar yang bentuknya persis menyerupai seekor hiu. Hiu itu tidak mati. Ia hanya berpindah wujud menuju keabadian. Ia kini menjadi bagian dari tebing itu, menyatu dengan tanah yang ia pilih sendiri. Sambu Batara dan sapi Gumarang meninggalkan tempat itu saat malam mulai turun. Mereka pulang dengan tangan kosong tanpa ikan, namun hati mereka penuh dengan pelajaran berharga. Mereka belajar bahwa terkadang, keinginan makhluk hidup bisa begitu kuat hingga mampu mengubah takdirnya sendiri. Hingga hari ini, ribuan tahun kemudian, batu itu masih berdiri kokoh di Pangandaran. Orang-orang menyebutnya Batu Hiu. Jika Anda berdiri di sana dan memandang ke arah batu yang menyerupai sirip hiu raksasa itu, Anda tidak hanya melihat sekumpulan karang mati. Anda sedang melihat bukti dari sebuah legenda tentang pilihan, tentang menghargai alam, dan tentang seekor makhluk laut yang memilih untuk setia menjaga daratan hingga akhir zaman. Dan begitulah, kisah ini tetap hidup, diceritakan dari mulut ke mulut, diwariskan dari kakek ke cucu, agar kita selalu ingat untuk hidup berdampingan dengan alam secara bijaksana.